Hello friend, kembali lagi di Ulas Bola. Kali ini kita sudah kedatangan salah satu pecinta sepak bola Indonesia yang bernama Bung Wan. Beliau merupakan salah satu pecinta sepak bola yang sudah mencintai sepak bola Indonesia sejak kecil, friend. Nah, jadi di sini kami akan bahas dua pembahasan terkait isu yang sedang hangat di media sosial. Yang pertama yaitu tentang media Vietnam yang mengolok-olok Arhan Pratama yang setelah ditendang oleh klubnya yang bernama Suwon FC. Yang kedua, kita akan membahas terkait target Coach Sinteyong yang dimana beliau menargetkan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kok bisa gitu? Setelah kalah di Piala AFF, beliau berani menargetkan lolos ke Piala Dunia 2026 karena AFF aja belum dapatkan, gimana mau ke Piala Dunia. Nah, ini suatu pembahasan yang menarik yang akan kita bahas dan kita ulas bersama-sama dengan Bung Wan yang merupakan salah satu orang yang mengerti sepak bola, friend. Nah, jadi gimana Bung terkait pernyataan dari media Vietnam yang mengatakan Arhan Pratama ini sebagai pengangguran. Nah, ini gimana nih? Saya juga ada baca artikel di beberapa media kan, bahwa media Vietnam ini mengolok-olok Pratama Arhan tentang ditendangnya Pratama Arhan dari Suwon FC. Dan saya juga ada baca artikel bahwa di Instagramnya Suwon FC itu ada beberapa pemain, selain ada juga bukan Arhan aja. Oh, bukan Arhan aja. Bukan, tapi ada beberapa pemain lain yang ditendang alias tidak diperpanjang kontrak. Nah, jadi bukan Pratama Arhan aja. Berarti yang dikatakan sama media Vietnam ini gimana menurut Bung Wan nih? Ini suatu hal yang mengolok-olok atau memang fakta nih? Bisa dibilang fakta, bisa dibilang melolok. Karena kalau bilang melolok, kenapa harus Pratama Arhan aja? Padahal banyak pemain lain. Nah, kan? Yang tidak diperpanjang kontrak. Karena Vietnam sama Indonesia kan sama-sama Asia Tenggara, dan media Vietnam juga tidak suka terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Oh, mereka bisa dikatakan iri ya, apalagi program naturalisasi. Oh ya. Mereka ini sekarang sudah mulai ikut naturalisasi juga nih. Salah satu pemainnya yaitu pemain yang keturunan Brazil, nggak salah. Orang Brazil lah. Siapa namanya? Nama Vietnamnya Nguyen Tan Son. Oh, nama aslinya Son. Namanya Son. Orang Brazil kan Son, kayak ya. Son. Karena sudah menjadi warga negara Vietnam harus ganti nama itu. Bedanya kalau Vietnam itu naturalisasi, kalau kita keturunan. Ada yang keturunan, ya. Ada naturalisasi. Itu beda ya? Enggak. Jadi maksud saya gini, Bang Wan. Ini kan Arhan Pratama nggak dipakai. Dan menurut yang saya baca-baca juga, itu dia hanya bermain 2 kali selama setahun. Dan dia hanya mendapatkan 4 menit bermain. Nah, ini bisa dikatakan Suwon FC itu seperti tidak membutuhkan Arhan Pratama. Kenapa dia harus memilih Arhan kalau seperti itu? Karena ini bisa merusak karirnya, penurunan karir ini namanya. Ya, gimana nih menurut Bung Wan? Seperti yang Anda bilang kan, Pratama Arhan main 2 kali, ya kan? 2 kali dan 4 menit. 4 menit. Dalam dua pertandingan itu 4 menit bermain kan. Dari 90 menit berarti kurang lah ya kan. Nah, itu apalagi kita bilang di Korea Selatan kan, di liga-liga Korea itu sepertinya memang performa Arhan tuh kurang, nggak mampu bersaing. Ya, nggak bisa bersaing dengan pemain-pemain back kiri lain. Yang di Suwon FC. Ya. Di Suwon FC banyak pemain yang berbakat lebih lain. Karena Pratama Arhan lebih mengendalikan lemparan ke dalam. Itulah masalahnya. Dia ada kelebihan. Kenapa pelatih Suwon FC tidak berpikir seperti pemikiran Sinteyong, yang dimana Arhan ini memiliki keunikan dan kelebihan. Kenapa nggak diandalkan aja lemparan jauh Arhan Pratama? Itu kan sangat baik tuh. Apabila kita melihat di pertandingan timnas Indonesia di Piala AFF itu, dari 4 gol yang tercipta
yang diciptakan oleh timnas Indonesia itu 3 diantaranya berawal dari lemparan jauh arahan pertama. Artinya ini strategi yang sangat menjanjikan untuk kemenangan sebuah tim. Nah, kenapa nggak digunakan itu? Karena kalau di Liga Korea nggak ada, rata-rata nggak ada pakai guna gitu. Nggak ada itu, beda Ya, permainannya. ya. Kenapa nggak dicoba? Nah, karena kan yang tidak ada dijadikan ada. Mungkin dilihat dari timnas, kan? Timnas. Dari timnas waktu pas lemparan ke dalam mungkin ada gol, ada yang enggak. Begitu. Hmm. Oh, karena tidak pasti gol. Ya, kan nggak semua gol. Ya, kalau gitu udah bilang Ronaldo aja nggak pasti gol juga kalau gitu tendangan penaltinya. Liga Korea itu tinggi-tinggi orangnya. Oh, tinggi-tinggi orangnya. Orang Korea tinggi-tinggi. Ya, Ya. ada yang tinggi, ada yang enggak. Jadi bukan yang tinggi. Backnya. Oh, backnya. Kim Min Jae kan tinggi. Enggak, tapi kalau menurut pandangan aku nih Bang, jadi kan bukan karena itu aja, tapi arahan pertama nih dia bukan tidak mau digunakan kelebihannya, namun itu kan bisa dikatakan kemampuan sunnahnya atau kemampuan bonus. Nah, tapi kan kemampuan yang wajibnya sebagai seorang back kiri itu apa? Bertahan Dan bisa jadi intercept, overlap. overlap, intercept. Nah, jadi kan apalagi ada yang namanya passing nanti segala macam, body kan segala macam, ya kan banyak lah intinya. Jadi kan itu yang wajibnya sebagai pemain bola yang normalnya, ya kan selayaknya pemain bola. Nah, ini dia ada keunikan, kelebihan akan dipakai itu kelebihannya ketika dia sudah bisa bersaing secara kemampuan basicnya sebagai back kiri Bang. Menurut Abang gimana? Setuju nggak kalau pendapat aku nih? Menurut saya kan Suwon FC ini dia kenapa beli Pratama Arhan itu bisa jadi supaya supaya Suwon ini terkenal. Supaya Suwon ini terkenal. Promosi. Karena kan fan Indonesia kan banyak. Fan Indonesia kan banyak. Jadi kalau kita beli pemain Indonesia pasti banyak follower yang naik. Tuh. Untuk marketing ya saya. Marketing. Berarti bisa kita katakan ini Suwon FC hanya memanfaatkan arahan pertama karena memiliki banyak follower itu. Ya, bisa jadi. Karena sebelum main di Suwon, Pratama Arhan juga pernah main di Liga Jepang bersama Tokyo Verdy. Tokyo Verdy namanya. Ya, klub Jepang. Tapi masuk akal juga nih pernyataan dari Bang Wan, karena saya pun terus terang sebelumnya nggak tahu itu ada klub yang namanya Suwon. Nah, ya kan setelah Arhan bermain di klub itu saya jadi tahu nih rupanya ada nih klub yang namanya Suwon, ya kan. Berarti bisa dikatakan Arhan ini memang tidak mampu bersaing di Suwon tuh. Ya. Cuman karena dia ada kelebihan dari follower, tentu mungkin klub menjadikan dia sebagai bahan untuk promosi aja, untuk meningkatkan tingkat keterkenalan klub tersebut. Apalagi media yang ngatain ini kan media Vietnam. Media Vietnam ya. Media yang mana memang paling mungkin bisa jadi musuh buyutan dengan Indonesia. Ya. Bukan Malaysia aja ya kan. Bukan Malaysia aja. Vietnam juga. Ya, media Vietnam. Soha VN ya. Soha VN. Soha VN ya. Memang di situ dia katakan bahwasanya Arhani langsung munoho, dia bilang pengangguran lah. Waduh, pemain timnas Indonesia pengangguran, Bang. Jadi gimana nih menurut Bang Wani, apakah Arhan nanti akan mendapatkan klub di luar negeri atau terpaksa kembali ke Liga 1 nih? Kalau menurut lihat kemampuannya baik di Piala AFF kemarin dan di kualifikasi Piala Dunia, yang mana itu juga jarang dimainkan. Itu gimana? Saya baca-baca berita kalau Pratama Arhan ini juga diincar oleh klub Liga 1. Oh, mau kembali ke kampung. Ya. Itu klub apa tuh? Klub itu apa nama klubnya? Dewa United nggak salah. Dewa United. Ya. Cuma satu klub. Ya. Itu berarti transfernya bulan kapan tuh?
berlangsung? Kalau mengikuti transfer dunia bulan Januari. Bulan Januari. Berarti bulan ini? Ya. Ya kan? Bulan ini kan? Dah buka transfer. Apalagi kan dia kan agen bebas, nggak ada klub. Dia cuma masalah gaji aja. Oh gitu. Dia berarti kalau agen bebas tuh bisa kapan aja tuh dia masuk klub. Nggak mesti Januari. Nggak. Karena dia nggak ada klub. Terkait Coach Sinteyong yang mengatakan target beliau di tahun 2020 ini adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Gimana? Saya juga ada baca artikel bahwa Sinteyong memang menargetkan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi kalau kita lihat secara sebelum sebelum ini 2024 terakhir menang lawan Arab Saudi 2-0, kan? Ya. Dan itu menurut saya bisa jadi target timnas. Karena saya lihat di Instagramnya Sinteyong, dia mengatakan bahwa target dia supaya bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Targetnya. Ya. Berarti itu realistis. Kalau dibilang realistis, bisa jadi realistis. Karena laga selanjutnya Australia lawan. Apalagi nanti sudah ada beberapa pemain yang dinaturalisasi kan. Seperti Ole. Siapa lagi? Ada yang Ridwall. Udah bisa dia bermain di bulan 3 nanti? Tentu sih. Terkait target Coach Sinteyong, di mana beliau mengatakan bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi apabila kita melihat permainan yang baru saja dimainkan oleh anak asuh Coach Sinteyong juga di Piala AFF. Piala AFF aja nggak tembus semifinal. Gimana cara beliau berani mengatakan Piala Dunia? Ini AFF juara belum nih. Ini sudah ke sana nih ke Piala Dunia. Sedangkan Asia nih di sini ya, Piala Asia. Gimana nih cerita nih bisa ke sini? Ya. Tuh gimana tuh? Kalau masalah diadukan Piala AFF sama Piala kualifikasi Piala Dunia jauh lebih beda, kayak langit dan bumi. Nah, jadi kenapa beliau berani mengadakan sana sedangkan di sini beliau gagal? Bisa bilang kalau di Piala AFF timnas ini pakai pemain muda. Pakai pemain muda. Rata-rata emang pemain lokal semua. Ya kan? Sedangkan di kualifikasi Piala Dunia kenapa dia target seperti itu? Karena kita lihat dari pemain, komposisi pemain, ada Jai main di Liga Italia, ada Orat Mangon main di Liga Belanda ya kan. Ada Martin Paes pernah menahan dengan penalti Messi ya kan. Nah, banyak pemain-pemain yang memang main di liga-liga Eropa. Sedangkan kalau komposisi pemain di Piala AFF itu rata-rata pemain lokal semua. Pemain muda lagi. Seperti Arkan Fikri. Terus lagi, ya berarti intinya apa? Coach Sinteyong berani mengadakan seperti itu karena level dan kemampuan pemain yang diturunkan di kualifikasi dunia ini tentu lebih baik. Maka beliau berani mengatakan seperti itu. Artinya apa? Ini bukan Coach Sinteyong yang hebat dalam meramu taktik, akan tetapi pemainnya yang hebat. Ini gimana nih? Ini menjadi salah satu kritikan keras juga dari Bung Towel nih, yang mana beliau mengatakan kalau karena naturalisasi atau pemain diaspora Coach Sinteyong mampu melawan katakanlah Arab Saudi atau Australia nanti apabila menang, Bahrain dan lain sebagainya, berarti bukan beliau yang hebat, tapi pemain diasporanya yang hebat. Gimana nih menurut pandangan Bung Wan? Pemain bola emang yang main kan memang pemain, tapi itu ada juga yang namanya strategi dari pelatih. Kalau nggak ada strategi dari pelatih, kita bilang contohnya kayak Manchester United, nah, kan pemain hebat semua, pelatih juga. Kalau nggak ada dengar apa yang bilang pelatih, bisa jadi dia itu bisa jadi kalah, bisa jadi terima kekalahan kayak Manchester United. Kesimpulannya berarti pelatih itu tugasnya meracik strategi dan pemain yang menerapkan. Nah, apabila strateginya bagus tapi pemain tidak mampu menerapkan strategi ini, tentu jadi tidak efektif juga, ya kan? Maka dari itu dibutuhkan pemain yang hebat supaya bisa menjalankan strategi ini. Nah, ini masalahnya ada yang mengkritik, yang kalau nggak salah saya itu Coach Justin. Beliau mengatakan seperti ini. Budaya Belanda ini adalah bermain bola menyerang, dan Indonesia juga menyerang.
Nah, kenapa Coach Sinteyong ini menerapkan permainan bertahan? Nah, karena kan mayoritas dari pemain timnas sekarang adalah pemain keturunan Belanda dan mereka grow up dan tumbuh di Belanda. Nah, tentu ini budaya Belanda yang akan dibawa. Pemain Belanda yang main di Eropa sama pemain keturunan Belanda yang main di negara kita itu beda grade. Beda grade. Mereka memang pemain Eropa, cuma kayak seperti Van Dijk main di Liverpool, terus Wijnaldum, ada Gakpo yang main di Liverpool juga. Sedangkan pemain yang pemain turunan kita itu pemainnya di liga-liga Belanda, yang ada juga yang Liga 2 Belanda. Itulah bedanya. Itu yang bedanya. Tapi ini siapa namanya? Marcel Girls itu main di Liga Utama Belanda tuh, Eredivisie. Dan klubnya itu salah satu klub papan atas. Kan nggak mungkin cuma satu pemain yang menonjol. Ada Jesus bermain di Venezia. Terus Ya kan dia main inti juga di sana. Serie A. itu kan back, strikernya Striker belum ada. Ini nanti OTW oleh. Makanya dia nggak mungkin cuma satu atau dua pemain, apalagi pemainnya itu pemain belakang dua. Jai, Messilger, Kevin Dix, ya kan? Kevin Dix main di Copenhagen, Liga Denmark. Itu pemain utama kan, main di Liga Champion. Bahkan ada diincar. Kevin Verdong main di Nijmegen, pemain Liga Belanda. Rata-rata back semua. Sedangkan ada Tom Haye ya. Itu kan bukan Liga Belanda yang paling kuat kayak Feyenoord, FC Utrecht. Klub maksudnya, klub Belanda yang kasta tertinggi gitu. Kasta tertinggi emang Feyenoord, tapi kasta menengah ada ibaratnya. Maksudnya di papan tengah. Papan tengah. Kalau Tom Haye di papan bawah. Ya. Berarti beliau mengatakan lolos ke Piala Dunia. Itu berapa persen target itu akan terrealisasi? Kalau menurut pandangan Bung Wan. Kalau menurut saya bisa kita bilang, kalau menurut saya kayaknya peringkat 3 atau peringkat 4 bisa. Artinya masuk ke ronde 4. Ronde 4. Di ronde 4 gimana peluang kita? Apakah bisa lolos? Karena beliau mengatakan lolos nih, bukan ke ronde 4. Kalau di ronde 4 itu kan lawannya berarti di grup lain yang 3-4 kan. Masih ada kemungkinan. Karena lawannya nggak seberat Jepang, nggak seberat Korea Selatan, nggak seberat Arab Saudi. Tapi kalau kita melihat dari grup stage sekarang, itu kondisinya posisi Jepang sendiri yang jauh poinnya. Sedangkan Australia, Indonesia, Arab Saudi, dan Bahrain itu sama 6, ya kan? Satu lagi Cina, 5. Ya kan? Artinya apa? Ini bisa dengan mudah ini diacak-acak tergantung permainan di bulan 3 nanti. Apalagi kita melawan Australia. Nah, apabila kita menang lawan Australia langsung naik ke runner up. Kenapa tidak mungkin? Karena ini kita jangan melihat negara-negara dari peringkatnya, tapi kita melihat dari situasi sekarang. Karena ini situasi yang berbeda kali ini. Bisa dikatakan 5 negara itu imbang kemampuannya. Apabila kita melihat dari poin yang mereka dapatkan. Nah, gimana tuh kemungkinan kita bisa lolos langsung nih dari ronde 3? Mungkin rata-rata di grup ini memang incar peringkat 2, ya kan? Nah, mungkin ke 1-1 sudah Jepang. Hak milik itu. Hak milik. Nah, itu negara kuat yang mungkin belum kita hadapi Australia. Karena Arab Saudi kan sudahan. Udah ya. Pertama kita maksudnya lawan kedua. Ya, yang kedua. Arab Saudi 2 kali lawan, sekali imbang dan sekali menang. Terus kita lawan Australia belum. Australia away ini kan di Australia kan? Ya. Habis lawan Australia Bahrain, ya. Bahrain ini bisa jadi ini kunci. Australia sama Bahrain ini bisa menjadi 2 negara menjadi kunci kita. Apakah kita bisa lolos atau enggak? Nah. Karena nanti ke depan ada itu Cina aja lah. Jepang nggak usah lagi. Karena memang udah kalah pasti. Ya. Kalau menurut saya lihat, kemarin itu saya ada baca juga bahwa Coach Sinteyong tidak menargetkan lolos ke Piala Dunia. Kenapa tiba-tiba beliau mengatakan targetnya lolos ke Piala Dunia 2026? Kenapa ini bisa berubah? Apakah ini
kemauan beliau atau ini hanya ngomong kosong? Gimana nih? Bisa jadi ini obat pelipur lara setelah kekalahan AFF. Ya, Nah kan? karena kita baru saja bersedih ya. Nah, ya walaupun memang target awal memang nggak juara, karena ini kan udah beda level kata banyak pengamat kan. Ya, Bahwa target awal cuma sampai final, tapi jangankan final, fase grup aja nggak lolos, ya, ya kan? Nah, jadi mungkin ini kenapa STY ngomong seperti itu, supaya ini menjadi obat pelipur lara bagi masyarakat Indonesia. tapi kalau menurut pandangan saya nih, bahwa timnas Indonesia memang sudah layak ke Piala Dunia. Kenapa? Karena dari kuota untuk Piala Benua Asia ini sudah ditambah. Dari kemarin itu 5 atau 6 kemarin itu. 5 menjadi 8,5. Artinya 8 yang langsung lolos dari ronde 3 dan 4, sedangkan satu negara lagi ikut playoff, ya kan? Artinya peluangnya 8,5. Nah, artinya ini kan 8 negara terbaik atau 9 negara terbaik bisa lolos ke Piala Dunia dari benua Asia. Nah, ini sudah ditambah. Tentu ada peluang Indonesia untuk masuk situ. Apalagi kita ditambah pemain-pemain yang sudah bisa dikatakan berpengalaman di benua Eropa tentunya. Karena tentu ini ke depan akan terus datang nih pemain-pemain yang bisa dikatakan berpengalaman di sana, mungkin dari Emil, Odero, ada Jero, ada Oli, emang sudah 90% plus akan bergabung loh, dan bisa dikatakan 99,9% itu memang bermain ketika melawan Australia nanti, ya kan? Nanti ada Jero lagi, ada siapa lagi, banyak lah. Zilstra itu walaupun pemain muda tapi ini pemain striker, tentu ini dibutuhkan oleh timnas kita, ya kan? Nah, intinya apa, dengan formasi dan komposisi pemain seperti ini layak lolos. Kalau nggak lolos berarti kok Sinteyong yang strateginya mungkin tidak klop dengan pemain, atau memang bisa dikatakan memang beliau tidak mampu mengimbangi kemampuan pemain. Nah, menurut pandangan saya selaku pecinta sepak bola dan penonton seperti itu. Gimana menurut Bang Wane? Kalau menurut saya sendiri, Indonesia memang lolos ya, memang sepertinya lolos, tapi tidak langsung lolos, ronde 3, ada lolos ronde 4 menurut saya. Kenapa? Karena satu memang sudah pasti Jepang, kan? Ini peringkat yang ini pasti diincar dua. Di sini memang ada 2 negara besar, negara memang Australia dan Arab Saudi. Arab Saudi ini apalagi memang sudah kalah lawan Indonesia, kalah Indonesia. Pasti dia akan langsung otomatis pengen supaya langsung lolos ke Piala Dunia. Demikianlah pembahasan kami bersama Bung Wan terkait timnas Indonesia, mulai dari nasib Pratama Arhan dan target Coach Sinteyong yang mengatakan timnas Indonesia semoga lolos ke Piala Dunia 2026. Gimana pendapat kamu? Silahkan di komen aja, friends. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Enjoy.